Diskusi kali ini kita akan membahas masih di bab 1, Islamisasi daerah pedalaman di Tatar Sunda. Kalau sebelumnya kita mendiskusikan berkaitan dengan bagaimana Islamisasi di daerah pesisir yang pusatnya adalah Cirebon, Banten, dan apa nama itu Pelabuhan Sunda Kelapa. Karena itu saling berhubungan dalam artian adanya kontak komunikasi dengan orang-orang yang ada di luar Jawa Barat atau di luar Tatar Sunda sehingga Islamisasi itu terjadi di pesisir yang sangat memungkinkan karena adanya berbagai pedagang asing dan komunikasi internasional di sana sehingga mengenal apa itu Islam. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Islamisasi daerah pedalaman tafsir Sunda. Kalau misalnya kita lihat dalam Carita Purwaka Caruban Nagari bahwa daerah di Jawa Barat yang diislamkan oleh Sunan Gunung Jati, selain yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni Cirebon, Banten, Sunda Kelapa adalah Kuningan, Sindangkasih, Talaga, Luragung, Ukur, Cibalagung, Kluntung Bantar, Pagadingan, Indralaya, Batulayang, Imbanganten, daerah Priangan Selatan diislamkan oleh Haji Abdullah Iman, apa ya, uaknya atau Sunan Gunung Jati. Pangeran Maktum mengislamkan daerah Pasir Luhur, Galuh, dan Sumedang diislamkan oleh Cirebon pada masa Sunan Gunung Jati. Luragung diislamkan tahun 1481 Masehi. Daerah Kuningan, Talaga, Galuh, dan daerah-daerah sekitarnya proses Islamisasi terjadi tahun 1530 Masehi. Adapun daerah Raja Galuh diislamkan tahun 1528 Masehi dan Talaga 1530 Masehi. Dan ini pun ditunjukkan dari sumber dari Talaga. Penguasa Talaga yang pertama masuk Islam adalah Rangga Mantri. Ia masih punya darah Pajajaran, kemudian ia nikah dengan Ratu Parung, putri penguasa Talaga. Setelah masuk Islam, Rangga Mantri diangkat menjadi Bupati Talaga. Kan tetapi, menurut keterangan lain, penguasa Talaga yang pertama kali masuk Islam adalah Arya Wangsa Koparana. Ia adalah putra Sunan Ciburang, cucu Sunan Wanaperih, cicit Sunan Parunggangsa. Daerah Talaga menjadi daerah bawahan Cirebon sejak pemerintahan Sunan Wanaperih. Nah, lalu seperti cerita rakyat di Majalengka, Sindangkasih itu masih masuk Majalengka, itu diislamkan oleh utusan Cirebon di bawah pimpinan Pangeran Muhammad dan Siti Armilah. Ratu Sindangkasih yang bernama Nyai Rambut Kasih menolak diislamkan, tapi memberikan kebebasan kepada rakyatnya yang mau Islam. Di pekuburan Giri Lawungan, Majalengka, terdapat makam Dalem Panungtung yang merupakan murid Sunan Gunung Jati, yang mana dia dialah yang mengakhiri riwayat penganut agama Buddha dan Hindu di daerah Majalengka. Lalu ada juga berita dari Kelenteng Talang Cirebon yang mengatakan bahwa Maulana Ifdil Hanafi atau Haji Tan Eng Hoat pada 1513 sampai 1564 menjadi bawahan Sultan Cirebon dengan gelar Pangeran Wirasenjaya dan berkedudukan di Kadipaten Majalengka. Ia aktif mengembangkan Islam ke pedalaman, Priangan Timur sampai ke Galuh. Nah, besar kemungkinan Maulana Ifdil Hanafi atau Haji Tan Eng Hoat itu adalah nama lain dari tokoh Raden Walang Sungsang atau Haji Abdullah Iman atau Kean Santang atau Sunan Rahmat atau Sunan Godog. Jadi, eh,
ketika di beberapa wilayah dengan apa namanya itu, nama-nama yang berbeda dalam buku ini, seperti Kian Santang, Sunan Rahmat, Sunan Godog itu memiliki kesamaan cerita, tokoh dan hampir sama, sehingga diduga itu adalah orang yang sama. Nah, dalam berbagai sumber tradisi dan dari Cirebon dikatakan bahwa Pangeran Walangsungsang adalah putra Raja Pajajaran. Sebelum menetap di Cirebon, ia terlebih dahulu menetap dan berkelana di daerah pedalaman Priangan Timur. Kemudian Walangsungsang merintis membangun kota Cirebon yang berlandaskan Islam. Adapun dalam carita Purwakaca Nagari, Walangsungsang pada masa akhir hidupnya mengembangkan Islam di daerah Priangan Selatan. Menurut sumber tradisi itu di Garut, itu ya. Kian Santang sebagai putra Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi, ia berselisih paham dengan ayahnya, tetapi akhirnya disepakati Kian Santang diberi keleluasaan menyebarkan Islam di seluruh kerajaan Sunda. Petilasan Kian Santang ada di Godog berupa makam dan di Gunung Nagara berupa bekas pertahanan. Di Cangkuang Garut terdapat dua makam tokoh penyebar Islam, yaitu makam Sembah Dalem Pangadegan dan Pangeran Arif Muhammad. Jadi kedua tokoh itu mempunyai hubungan dengan Cirebon dan menurut tradisi kedua tokoh inilah yang menyebarkan Islam di daerah Garut. Jadi, berdasarkan sumber tradisi dari Ciamis, masuknya Islam di daerah Galuh itu dihubungkan dengan tokoh Apun di Anjung atau Pangeran Mahadikusuma atau Maharaja Kawali. Di Pangeran Mahadikusuma terkenal sebagai ulama yang sangat dipercayai Cirebon. Petilasan berupa umpak batu yang mungkin bekas bangunan masjid di Pulau Danau Panjalu, Ciamis, menunjukkan permulaan Islam di daerah itu. Jadi sedangkan Islam masuk di daerah Sumedang melalui cara perkawinan. Pangeran Santri dikenal sebagai penguasa daerah atau yang kita kenal Bupati Sumedang pertama yang beragama Islam. Itu dari pihak ibu adalah keturunan Raja Pajajaran, sedangkan dari pihak ayah keturunan Sunan Gunung Jati. Menurut cerita rakyat Cianjur, Arya Wangsa Gioparna. Goparna berasal dari daerah Talaga. Kemudian ia pindah ke Sagala Herang, Subang. Salah seorang putranya pindah ke Cianjur. Kemudian menurunkan bupati-bupati Cianjur dan Limbangan. Masa hidup Arya Wangsa Goparna pada sekitar pertengahan abad ke-16. Dan itu cucunya Arya Wirata Nudatar II diangkat oleh Sultan Agung, penguasa Mataram pada waktu itu. Nah, sebuah dokumen tertulis dari Cianjur yang berangkat tahun 1855 menyebutkan bahwa Arya Wangsa Goparna memiliki putra bernama Arya Wiratanudatar I yang berkuasa di Cikundul. Arya Wiratanudatar I berputra Arya Wiratanudatar II yang mendirikan pemerintahan di Cianjur Lama, atau sekarang dikenal dengan Ciranjang. Arya Wiratanudatar II berputra Arya Wiratanudatar III yang mendapat julukan Dalem Condre. Ia pernah berkuasa di Cikondang dan dialah yang dianggap sebagai pendiri kota Cianjur sekarang. Dengan demikian, perkembangan Islam di daerah Sagala Herang atau Subang dan Cianjur merupakan pengaruh dari Talaga dan Cirebon. Nah, kalau kita lihat juga di pedalaman Banten, Banten Selatan, itu dilakukan pada masa Pangeran Hasanuddin memegang kekuasaan sekitar tahun 1526 sampai 1552 sebagai Bupati Banten. Tahun 1552 sampai 1570 sebagai Sultan Banten, Maulana Yusuf putra Pangeran Hasanuddin yang menggantikan kedudukan ayahnya melanjutkan usaha Pangeran Hasanuddin menyebarkan Islam di pedalaman. Nah, jadi eh, di beberapa daerah Priangan itu faktor penyebaran Islamnya adalah dari Cirebon. Bisa melalui pernikahan, bisa melalui utusan yang nanti apa namanya itu mengislamkan raja dan sebagainya. Akhirnya dari kerajaan itulah
yang memberikan pengaruh kepada masyarakat dan bahkan juga utusan-utusan yang ada untuk mendakwahkan di sekitar masyarakat tersebut tanpa adanya, apa namanya, pengaruh atau tekanan dari kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Seperti misalnya di Majalengka, yang mana ratunya tidak berkenan untuk masuk Islam, tetapi memperbolehkan untuk mendakwahkan Islam oleh utusan-utusan yang memang berkaitan dengan Cirebon. Lalu kalau kita lihat juga tahun 1527, ibu kota kerajaan Sunda menjadi terkurung dan terpencil di daerah pedalaman sehingga tidak dapat berhubungan dengan kota-kota pelabuhan yang sudah diislamkan. Namun demikian, kerajaan Sunda dapat mempertahankan ibu kotanya hingga lebih dari setengah abad. Sesudah kota-kota pelabuhannya diislamkan, baru pada tahun 1579, ibu kota kerajaan Sunda dapat direbut oleh tentara Banten. Nah, dari sini dapat terlihat bahwasanya masuknya Islam di wilayah Priangan itu berasal dari Cirebon, sedangkan masuknya Islam ke wilayah Banten Selatan, Bogor, Sukabumi, dan Banten itu faktornya adalah Kerajaan Banten. Dengan demikian, wilayah Jawa Barat dibagi atas dua bagian penyebaran Islam. Bagian barat dengan pusatnya Banten, dan daerah penyebarannya ialah Banten Selatan, Jakarta, Bogor, dan Sukabumi. Bagian timur, pusatnya adalah Cirebon, dan daerah penyebarannya adalah Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Kalau misalnya kita lihat, ini adalah rute dari penyebaran Islam. Dari Cirebon, Kuningan, Kuningan Talaga, Talaga Ciamis. Cirebon, Kadipaten, Majalengka, Dharma Raja, Garut. Ada misalnya Cirebon, Sumedang, Sumedang, Bandung. Lalu Cirebon, Talaga, Sagala Herang, Cianjur. Kalau Banten itu Jakarta, Bogor, Sukabumi. Banten, Banten Selatan, Bogor, dan Sukabumi. Nah, itulah berkaitan dengan proses islamisasi yang ada di apa namanya itu daerah pedalaman yang ada di Jawa Barat. Kalau kita lihat juga dalam perkembangannya Islam di Jawa Barat mulai terorganisasi melalui lembaga-lembaga pendidikan pesantren. Nah, pesantren yang tergolong tua yang ada di Jawa Barat bila dilihat genealogis intelektual dan apa namanya itu akan merujuk kepada Cirebon dan Banten. Bahkan pada periode-periode selanjutnya, hubungan intelektual dan genealogis atau melalui hubungan perkawinan terus tercipta antara berbagai pesantren di Jawa Barat. Di antara pesantren yang tua adalah di Ciwedus Kuningan yang memiliki hubungan dengan Banten. Di pesantren Ciwedus ini pernah mondok kiai-kiai pendiri pesantren Cibenter Banjar dan Kiai Haji Fakih, tokoh agama Islam di Samarang, Garut. Pesantren di daerah Karawang memiliki hubungan intelektual dan genealogis dengan pesantren dan tokoh agama Islam di Garut. Demikian pula pesantren Kandang Sapi Cianjur dan pesantren Jampu Dwipa Warung Kondang Cianjur punya hubungan genealogis dan intelektual dengan pesantren dan tokoh agama di Garut. Pesantren Kresek dan pesantren Darussalam di Wanaraja punya hubungan intelektual dengan pesantren Gunung Puyuh Sukabumi. Antara pesantren Cintawana, Sukamana, Cipasung, Miftahul Huda di Tasikmalaya masing-masing punya hubungan intelektual. Pesantren Al-Falah Biru dan pesantren Cipasung punya hubungan genealogis, dan ini merupakan gambaran bahwa sebenarnya perkembangan pesantren yang dianggap tua di Jawa Barat memiliki hubungan baik secara intelektual ataupun genealogis eh, dari pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat. Nah, itu berkaitan dengan perkembangan Islam di daerah pedalaman.